Baik, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang nilai eigen dan vektor eigen suatu matriks. Nah, di sini secara garis besar saya akan membahas prosedur mencari nilai eigen dan vektor eigen. Lalu kemudian kita akan lihat beberapa terminologi, misalkan ruang eigen, kemudian nanti ada juga tentang polinomial karakteristik, terus nanti kita akan lihat bagaimana nilai eigen dan vektor eigen kita aplikasikan pada kasus atau dalam masalah diagonalisasi matriks. Oke, sini kita mulai dulu dengan definisi dari nilai eigen dan vektor eigen. Ya. Oke, apa sih yang dimaksud vektor eigen dan nilai eigen? Di sini kita membahasnya untuk matriks yang persegi ya, yaitu matriks A berhubungan n kali n. Nah, di sini vektor tak nol x anggota Rn tak nol ya, jadi ini tidak boleh nol. Itu disebut vektor eigen dari A jika memenuhi persamaan ini. AX sama dengan lambda X untuk suatu bilangan real lambda. Nah, di sini bilangan real yang muncul ini disebut sebagai nilai eigen dari A, dan vektor eigen X tadi itu disebut vektor eigen yang bersesuaian atau berkorespondensi dengan lambda. Ini adalah terminologi dari vektor eigen dan juga nilai eigen. Vektor tak nol yang memenuhi persamaan ini untuk suatu bilangan real lambda, dan nanti lambda ini disebut sebagai nilai eigen. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana prosedur mencarinya untuk nilai eigen dan vektor eigen? Oke, untuk mencarinya kita lihat ada satu teorema yang menyatakan bila A itu matriks berukuran n kali n, bilangan lambda itu merupakan nilai eigen dari A jika dan hanya jika memenuhi persamaan determinan dari A dikurangi lambda I sama dengan 0. Jadi nanti semua nilai lambda yang memenuhi persamaan determinan A min lambda I sama dengan 0 itu adalah nilai eigen dari A. Di sini I ini adalah matriks identitas berukuran n kali n. I ini adalah identitas berukuran n kali n. Nah, kemudian persamaan yang kita dapatkan ini disebut sebagai persamaan karakteristik dari A. Oke. Jadi berdasarkan teorema ini kita dapatkan prosedur untuk mencari nilai eigen adalah sebagai berikut. Kita tentukan dulu nilai lambda yang menyebabkan determinan ini sama dengan 0. Ini saya kembali nulisnya ya. Ini A dikurangi lambda I. Harusnya 0. Kemudian kita tentukan semua nilai lambda yang memenuhi persamaan. Berarti semua nilai lambda yang memenuhi persamaan adalah nilai eigen dari A. Nah, kemudian setelah nilai eigen kita dapatkan, bagaimana kita mencari vektor eigen? Jadi kita kembali lagi ke ini ya, ke AX sama dengan lambda X. Nanti kan lambda-nya diketahui. Nah, disitu nanti kita akan mencoba mencari vektor eigen X. Oke, ini sebenarnya bisa kalau mau dijabarkan ini jadi ini ya, AX min lambda X itu lambda X sama dengan 0. Nah, ini berarti nanti nantinya ini kalau kita faktorisasi menjadi ini ya. Nah, ini berarti nanti kita nanti kan lambdanya udah dapat ya. Berarti nanti ketika lambda dapat, di sini matriksnya sudah full angka ya isinya. Nah, nanti matriksnya itu apa namanya? Kita selesaikan SPL ini, SPL homogen ini. Nanti kita ambil vektor X yang tak nol, karena kan vektor eigen itu tidak nol. Jadi nanti solusi tak nolnya, solusi tak nol itu adalah vektor eigennya. Nah, ini berarti kita secara
proses ini kita dapat dulu nilai eigen, baru kita dapatkan vektor. Jadi kalau misalkan nilai eigennya ada lebih dari 1, ya kita ada punya beberapa vektor eigen ya. Nah di sini nanti teman-teman menggunakan dengan persamaan karakteristik ini polinomial ya bentuknya. Polinomial ini bisa Anda bisa gunakan faktorisasi dalam menentukan nilai lambda yang dimau gitu. Oke, semoga cukup jelas dari sini, dari definisi hingga prosedur bacaan. Selanjutnya kita lihat contohnya akan ditentukan nilai eigen dari matriks A ini. 7, min 2, 12, min 3. Oke. Kita praktekkan prosedur kerja tadi. Berarti yang pertama kita ini dulu ya. Kita tentukan determinan dari A min lambda I. Berarti determinan dari 7 min 2, 12 min 3, min lambda I berarti lambda 0, 0, 0. Lambda. Determinannya harus 0 gitu. Jadi ini determinan dari 7 min lambda, ini min 2, 12, min 3 min lambda sama dengan 0. Nah ini determinan matriks 2 kali 2 cukup. Berarti ini ya 7 min lambda min 3 min lambda dikurangi dengan min 24 ya. Dengan 0. Kemudian kita kalikan minus 21 min 7 lambda tambah 3 lambda tambah lambda kuadrat tambah 24 sama dengan 0. Ini berarti lambda kuadrat min 4 lambda ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kita dapatkan polinomial dalam variabel lambda. Langsung saja kita lakukan pemfaktoran. Berarti ini lambda hasil perkaliannya 3 dijumlah min 4. Berarti di sini min 3, ini min 1. Jadi bisa ditentukan lambdanya 3 sama lambdanya 1 ya. Jadi ada 2 nilai eigennya. Katakan saya kasih nama lambda 1 dan lambda 2, berarti lambda 1-nya 3 dan lambda 2-nya 1. Jadi kita udah punya 2 nilai eigen. Gitu. Oke. Nah, nanti ini kan kebetulan 2 kali 2 ya. Nanti kalau misalkan ini 3 kali 3 atau 4 kali 4, berarti nanti kan polinomialnya bukan mangga 2 lagi ya. Mulai mangga 3, 4. Nah, itu teman-teman bisa gunakan semua cara untuk faktorisasi polinomial. Oke, kita udah dapetin nilai eigennya 3 sama 1. Kemudian nanti dari masing-masing nilai eigen ini kita akan dapatkan vektor-vektor eigen yang bersesuaian dengan mereka. Oke. Ya, hanya pembahasannya saja. Oke. Sebelum kita beranjak ke vektor eigen, kita jelaskan dulu apa yang disebut sebagai ruang eigen atau eigenspace dari A yang bersesuaian dengan lambda. Di sini misalkan kita punya matriks persegi A, kemudian lambda itu nilai eigen dari A, kemudian kita definisikan ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda itu adalah ini, himpunan semua X anggota Rn, di mana memenuhi AX sama dengan lambda X. Atau memenuhi persamaan ini. Nah, di sini kumpulan ini itu adalah semua anggota lambda A yang tak nol itu berarti adalah vektor eigen dari A karena memenuhi ini. Tapi tidak boleh usia nol ya. Jadi semua yang tak nol itu pasti adalah vektor eigen dari A. Dan di sini untuk penotasiannya kita berikan E lambda A. Ini lambdanya kita tetap tulis supaya kita ingat ini bersesuaian dengan lambda. Nah di sini sesuai dengan namanya E lambda A itu adalah subruang dari Rn. Ya subruang. Nah, oke, mungkin kita lihat dulu buktinya. Untuk tak kosongnya saya rasa cukup jelas ya. Ini vektor 0 pasti anggota E lambda A ya. Karena kan
A kali 0 sama dengan lambda kali 0 ya untuk siapapun lambda ya. Jadi E lambda A ini bukanlah himpunan kosong. Kemudian syarat pertama kita ambil katakan X1, X2 anggota E lambda A kan berarti koefisien dengan A X1 sama dengan lambda X1 dan A X2 sama dengan lambda X2. Kemudian apa yang mau ditunjukkan? Jumlahannya berada di E lambda A. Nah, di sini kalau ini mau anggota E lambda A berarti kan harus memenuhi A kali X1 tambah X2 sama dengan lambda X1 tambah X2. Jadi kita mulai dari kiri. A X1 ditambah X2. Nah, ini berarti kan sama dengan AX1 ditambah AX2 ya. Dari ini vektor, sifat pangkatan matriks, sorry. Kemudian kita pakai fakta bahwa X1, X2 itu adalah anggota E lambda A, berarti ini kan sama dengan lambda X1 ditambah lambda X2. Nah, ini berarti sama dengan lambda X1 tambah X2. Nah, sesuai, kita udah dapatkan ini ya, hasil ekuivalennya. Berarti kita udah bisa tunjukkan betul X1 tambah X2 itu adalah anggota E lambda. Nah, kemudian yang kedua, kita harus buktikan untuk setiap bilangan real R akan dibuktikan Rx1 haruslah berada di E lambda A ya. Syarat kedua subpeluang. Jadi kita akan menunjukkan A Rx1 kan sama dengan dari sifat matriks RAX1. Kemudian ini kembalikan ke lambda X1 kan. Kemudian ini sama dengan lambda kali Rx1. Nah, jadi bisa kita tunjukkan juga Rx1 berada lagi di E lambda A. Nah, jadi karena dua syarat ini, dua aksioma ini telah terpenuhi, kita bisa simpulkan betul bahwa E lambda A adalah subpeluang dari Rn. Gitu. Oke, sampai di sini. Semoga teman-teman bisa lebih paham ya mengenai nilai apa namanya subruang, ruang eigen. Oke, kita lanjutkan dengan mencari nilai vektor eigennya. Kita perhatikan kembali contoh sebelumnya. Kan tadi kita sudah punya nilai eigennya 1 sama 3. Nah, di sini kita ambil lambda yang 1. Jadi dari definisi ruang eigen E1A kan sama dengan ini. Yang memenuhi ini berarti nanti kalau kita substitusikan ini 1 I berarti kan 1 0 0 1 min 7 min 2 12 min 3 berarti kan menjadi matriks ini ya. Nah, ini kemudian katakan X itu adalah X1 X2 komponennya sama dengan 0 0 kan. Nah, di sini kita buat ke matriks augmentednya berarti min 62 0 min 12 4 0. Nah, di sini kita lakukan proses OBE. Katakan mana nih? Setengah atau setengah B2 misalkan. Kita lakukan setengah B2 berarti ini min 6 2 0 min 6 2 0. Kemudian karena ini sama berarti kita boleh min 6x1 tambah 2x2 sama dengan 0. Jadi 2x2 sama dengan 6x1 dan x2 sama dengan 3x1. Nah, di sini karena kita harus pakai parameter berarti misalkan x1 itu T, berarti x2 itu 3T. Jadi anggotanya E1 lambda itu isinya vektor-vektor berbentuk T3T. Nah, di sini kalau T-nya saya keluarkan menjadi T13. Nah, ini berarti si E1A itu adalah span
dari vektor 13. Jadi 13 ini adalah pembangun dari si E1A. Nah, tadi kelipatan jadi vektor eigennya berbentuk T, 3T, tapi T-nya tak boleh 0. Karena vektor eigen nggak boleh 0. Jadi semua vektor yang bentuknya T, 3T itu adalah vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 1. Nah, ini sebagai contoh, kalau saya ambil T-nya 1, berarti vektor eigennya adalah 1, 3. Nah, ini adalah salah satu contoh dari vektor eigen yang korespondensi dengan 1. Oke. Ya. Ini tadi span dan juga bebas linear ya, hanya satu elemen. Jadi basisnya E1 lambda adalah 1, 3. Kemudian nanti untuk eigenspace yang korespondensi dengan lambda sama dengan 3 bisa Anda coba sebagai lagi. Oke, sampai di sini semoga bisa tercerahkan dalam mencari nilai eigen dan vektor. Oke. Kemudian di sini ada karakterisasi juga tentang nilai eigen. Di sini jika lambda itu nilai eigen dari matriks A dan X adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda, maka lambda pangkat N itu juga adalah nilai eigen dari A pangkat N. Jadi di sini menyatakan kalau sekali kita mendapatkan nilai eigen dari A, katakan lambda, nanti A pangkat N nilai eigennya cukup sama dengan lambda pangkat N. Jadi mudah, pangkatkan sebanyak N, nanti nilai eigennya tinggal dipangkatkan. Jadi kita lihat buktinya. Di sini diketahui ini ya, karena dia vektor eigen dan nilai eigen. Di sini kita gunakan induksi matematik. Untuk itu kita klaim dulu lambda kuadrat adalah nilai eigen dari A kuadrat. Nah, kalau lambda kuadrat mau jadi nilai eigen dari A kuadrat, berarti nanti A kuadrat X harus sama dengan lambda kuadrat X. Nah, itu tujuannya ya. Di sini A kuadrat itu berarti kan A kali A X gini ya. Katakan saya kurungi di sini. Jadi ini kan sama dengan A kali AX kan menjadi lambda X. Nah, nanti menjadi lambda AX. Kemudian AX itu dari yang ini lagi, berarti sama dengan lambda X. Berarti di sini sama dengan lambda kuadrat X. Nah, klaim kita benar bahwa lambda kuadrat merupakan nilai eigen dari A kuadrat. Oke. Langkah induksi matematik kita yang pertama sudah jalan ya. Kemudian karena untuk N2 sudah berlaku, kita asumsikan benar untuk N sama dengan K. Jadi lambda pangkat K adalah nilai eigen dari AK, A pangkat K. Jadi berlaku kesamaan ini. Kemudian kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Jadi di sini A pangkat K plus 1 X. Jadi sama dengan A kali A pangkat K X. Nah, di sini A pangkat K X itu menjadi sama dengan lambda K kali X. Di sini dengan sifat vektor dan matriks, lambda pangkat K-nya bisa keluar, tinggal lambda pangkat K kali AX. Kemudian AX itu adalah lambda X. Jadi sama dengan lambda pangkat K plus 1X. Nah, dengan demikian, ini adalah nilai eigen dari A pangkat K plus 1. Jadi, karena langkah induksi kita sudah terbukti, jadi benar, lambda pangkat N adalah nilai eigen dari A pangkat N. Nah, jadi teorema ini mempermudah kita dalam menentukan nilai eigen dari A pangkat N. Oke, selanjutnya ya sini pembahasan mengenai nilai eigen dan vektor eigen telah selesai. Selanjutnya Anda bisa mencoba ini ya 3 soal ini dicari nilai eigen, vektor eigen, kemudian ya ruang eigen tentunya ya sebelum vektor eigen, kemudian ya gitu. Dan kalau ada waktu juga Anda bisa cari sampai basis ruang eigen. Oke. Kemudian